anak-anak, selamat siang. Kembali lagi bersama Ibu Juleta. Apa kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat. Pembelajaran kita hari ini mengenai pembahasan soal persamaan perpangkatan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk dari persamaan perpangkatan. Dari persamaan perpangkatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir adalah 6. Sekarang kita akan belajar soal-soal pembahasan dari persamaan perpangkatan. So, mari kita belajar. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai pembahasan soal persamaan perpangkatan. Kita mulai untuk soal yang pertama. Di sini diketahui 7 pangkat 10x dikurang 10 sama dengan 1. Yang ditanya nilai dari x dikurang 5. Oke, kita masuk penyelesaiannya. Soal yang pertama ini merupakan bentuk dari perpangkatan yang pertama yang menyatakan AFX sama dengan 1, maka FX sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Di sini sudah 1. Di sini bilangan pokoknya adalah 7, maka di sini juga harus 7. Berarti 7 di sini kita pangkatkan dengan 0. Karena 7 pangkat 0 sama dengan 1, ya. Berarti apa yang kita lakukan, karena sudah sama, kita coret saja. Maka hasilnya sama dengan 10x dikurang 20 sama dengan 0. 10x, kedua ruas ini kita bagikan dengan 20, maka hasilnya 10x sama dengan 20. X sama dengan 2. Karena yang ditanya adalah x dikurang 5. Kita masukkan nilainya. Di sini x-nya sama dengan 2. Jadi 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Maka jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang kedua, 5 pangkat 4x dikurang 8 sama dengan 1. Tanya nilai x-nya, berapa sih x-nya? Kita masuk tahap penyelesaiannya. Lihat, ini masih merupakan soal dari bentuk yang pertama, ya. Selanjutnya kita samakan bilangan pokoknya, yaitu karena di sini 5, di sini juga harus 5. Maka hasilnya karena sudah sama-sama 5 bilangan pokoknya, kita coret. Hasilnya sama dengan 4x dikurang 8 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 8. X sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah A. Nilai si X-nya sama dengan 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 9. Ditanya adalah nilai si X-nya. Kita masuk ke tahap penyelesaian. Soal ini merupakan bentuk sifat perpangkatan yang kedua. Ingat ya, ini adalah bentuk dari perpangkatan yang kedua, soal ini. Selanjutnya, kita masukkan 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Ya, karena 3 kali 3 hasilnya 9. Karena 3-nya 2 kali, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Lihat, apa yang udah sama? Karena bilangan pokoknya sudah sama, yang kita lakukan adalah kita coret. Kita coret 3-nya. Maka hasilnya sama dengan X dikurang 4 sama dengan 2. Kedua ruas kita tambah dengan 4.
Sini kedua ruas kita tambah 4, maka hasilnya sama dengan X sama dengan 6. Oke, berarti jawaban di sini adalah C. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Yang ditanya adalah 2 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 2 pangkat x dikurang 2. Lihat, yang ditanya adalah 4x ditambah 2. Oke, berarti ini masih bentuk soal yang kedua. Oke, ini berarti bentuk soal yang kedua. Lihat, apa yang sudah sama di sini? Apa yang sudah sama? Iya, bilangan pokoknya sudah sama. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita coret berarti. Maka hasilnya adalah 2x dikurang 4 sama dengan x dikurang 2. 2x dikurang x sama dengan negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4. Berarti di sini hasilnya adalah 2. Dan untuk yang ini hasilnya sama dengan x hasilnya. Berarti x sama dengan 2. Lihat, yang ditanya soal tadi adalah 4x ditambah 2. Berarti nilainya, nilai si x-nya sama dengan 2. Udah kita dapatkan x-nya sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 4 dikali 2 ditambah 2. Di sini 4 ditambah 2 sama dengan 8. Ditambah 2 sama dengan 10. Maka untuk optionnya adalah E. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Oke, masuk soal yang kelima. Soal kelima itu diketahui persamaannya di sini adalah 2 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 1/4 x dikurang 9. Oke, kita lihat ini apakah bentuk dari perpangkatan yang pertama, kedua, atau ketiga. Ya, ini adalah bentuk perpangkatan dari bentuk yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaiannya, yaitu karena di sini ada 1/4, ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan supaya nanti bilangan pokok kedua ruas harus sama. Ingat, syaratnya harus bilangan pokok kedua ruas harus sama. Oke. Ini sama dengan 1/4 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari perpangkatan. Dan menghasilkan 2 pangkat negatif 2. Berarti 2 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 dikali x dikurang 9. Oke, kita kalikan ke dalam si 2-nya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 kali x, negatif 2x, tambah negatif 2x. Negatif 2 dikali negatif 9. Hasilnya positif 18. Oke. Karena bilangan pokok kedua ruas sudah sama, apa yang kita lakukan sekarang? Iya, kita lakukan adalah kita coret dia duanya. Maka hasilnya sama dengan 3x dikurang 2 sama dengan negatif 2x ditambah 18. Hasilnya 3x ditambah 2 sama dengan
18 ditambah 2. X sama dengan 5. 3 tambah 2, ya 5. Berarti di sini jadi 5X sama dengan 20. X sama dengan 4. Karena kedua ruas kita bagikan dengan 5. Hasilnya sama dengan. Maka untuk soal yang kelima hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya adalah B, 4. Masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang ke-6. Soal yang ke-6, ketahui adalah 10 pangkat 2 dikurang 3X sama dengan 10 pangkat 5X dikurang 6. Yang ditanya adalah 2X tambah 9. Ingat, yang ditanya adalah 2X ditambah 9. Berarti kita cari dulu nilai dari si X-nya. Iya betul, nilai dari si X-nya. Penyelesaiannya adalah bentuk ketiga dari persamaan perpangkatan. Kita lihat soalnya. Kedua ruasnya kan sudah sama, ya Kia. Kita lihat soalnya. Soal ini kedua ruasnya sudah sama. Yang kita lakukan sekarang adalah tinggal mencoret si 10-nya. Maka hasilnya adalah 2X dikurang 3 sama dengan 5X dikurang 6. Maka hasilnya adalah negatif 3X dikurang 5X sama dengan negatif 6 dikurang 2. Hasilnya sama dengan negatif 8 sama dengan negatif 8. X sama dengan 1. Karena yang ditanya tadi adalah 2X ditambah 9. Berarti tinggal kita masukkan saja nilainya. Iya. Si X-nya tadi di sini berapa? 1. Berarti kita masukkan 2 dikali 1 ditambah 9. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Itu optionnya adalah iya dodol, D. Ini adalah D. Optionnya adalah D. Kita masuk ke soal berikutnya, soal yang ke-7. Soal yang ke-7, diketahui 11 pangkat 5X dikurang 10 sama dengan 5 pangkat 5X dikurang 10. Lihat, di sini yang sama adalah pangkatnya, yaitu 5X dikurang 10 dan 5X dikurang 10. Kita lihat. Berarti bentuk dari soal yang ke-7 adalah bentuk dari persamaan perpangkatan yang keempat. Oke. Ini adalah bentuk persamaan perpangkatan yang keempat. Berarti kalau di sini A sama B-nya, sini fx-nya sudah sama, yang kita lakukan adalah tinggal mencoret kedua ruas ini, yaitu 11 dan 5-nya kita coret. Maka hasilnya adalah fx sama dengan 0. Di sini fx-nya sama dengan 5x dikurang 10. Berarti 5x dikurang 10 sama dengan 0. Untuk hasilnya sama dengan 5x sama dengan 10. X sama dengan 2. Itu optionnya adalah D2. Berikutnya kita masuk ke soal yang ke-8.
8. Iya, soal yang ke-8. 8. Diketahui persamaannya 3 pangkat X dikurang 8 sama dengan 13 pangkat X dikurang 8. Yang ditanya di sini adalah 2X ditambah 4. Berarti nanti setelah dapat nilai dari si X-nya, kita masukkan nilainya ke soal ini. Oke, kita masukkan nanti ya. Soal yang ke-8 ini merupakan soal dari bentuk perpangkatan yang keempat. Berarti soal nomor 7 dan 8 itu bentuknya adalah sama ya. Bentuk dari perpangkatan yang keempat. Kita masukkan nilainya. Nih. Karena soalnya tadi 3 pangkat X dikurang 8 sama dengan 13 pangkat X dikurang 8. Lihat. Di sini fx-nya sudah sama. Di sini A dan B-nya. Berarti kita coret A dan B-nya. Berarti yang kita coret adalah 3 dan 13. Kita coret 3 dan 13. Berarti fx-nya sama dengan X dikurang 8 sama dengan 0. X sama dengan 8. Apakah ini sudah selesai? Belum. Iya, ini belum selesai. Tahap berikutnya kita masukkan si X sama dengan 8 ke pertanyaannya, yaitu 2X ditambah 4. Berarti 2 dikali 8 ditambah 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 16 ditambah 8, hasilnya sama dengan 24. Kita masuk ke pembahasan soal yang ke-9. Lihat, tadi sudah ada bentuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti sekarang adalah bentuk dari yang ke-5. Bentuk perpangkatan dari yang pertama sampai nanti yang ke-6 itu semua bentuknya harus anak-anak ibu ingat, supaya nanti ketika ada soal mengenai perpangkatan, persamaan perpangkatan, anak-anak ibu mudah menyelesaikannya karena sudah tahu apa saja bentuk dari perpangkatan. Kita masuk ke soalnya. Soalnya ini kita selesaikan. Fx-nya sama dengan 3x tambah 1. Gx-nya sama dengan x tambah 5. Hx-nya sama dengan x dikurang 4. Selanjutnya kita masuk ke solusi yang pertama. Lihat di sini adalah fx sama dengan gx. Untuk solusi yang pertama, 3x ditambah 1, lihat ini fx-nya, gx-nya, x ditambah 5. Oke, kita selesaikan. Berarti 3x dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1. Hasilnya 3x dikurang x, 2x sama dengan 4. Berarti sama dengan X sama dengan 2. Di sini sama dengan solusi yang kedua menyatakan Hx sama dengan 0. Dengan Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Hx dari soal adalah X dikurang 4. Berarti X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Selanjutnya kita periksa
si X sama dengan 4 ini, apakah nanti hasilnya 0 atau tidak? Karena persyaratannya adalah fx tidak boleh sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. 3x ditambah 1 sama dengan 3 dikali 4. X-nya 4 ditambah 1 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Berarti di sini 13 tidak sama dengan 0. Berarti memenuhi. Kita periksa GX-nya. GX-nya ini GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini kita masukkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 tidak sama dengan 0. Berarti memenuhi. X dan GX-nya memenuhi. Maka untuk HX sama dengan 0, X-nya tadi hasilnya sama dengan 4, memenuhi persamaan. Solusi ketiga itu fx sama dengan negatif gx. Soal fx-nya sama dengan 3x tambah 1 sama dengan gx-nya x tambah 5, karena di sini negatif, berarti negatif x ditambah 5. Hasilnya 3x ditambah 1 sama dengan negatif x dikurang 5. Jadi hasilnya sama dengan 3x ditambah 1 sama dengan negatif 5 dikurang 1. 4x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 1,5. Periksa untuk si X sama dengan negatif 1,5 ke HX-nya. Masukkan HX-nya. Berarti negatif 1,5 dikurang 4 sama dengan negatif 5,5 adalah bilangan ganjil. Berarti tidak memenuhi. Sehingga untuk si X sama dengan negatif 1,5 tidak memenuhi persamaan. Maka himpunan nilai X yang memenuhinya adalah 2. Dan soal yang terakhir itu soal nomor 10. Tadi kita sudah membahas soal dari bentuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang tadi barusan adalah yang kelima. Dan untuk soal yang ke-10 berarti di sini adalah bentuk dari persamaan yang ke-6. Iya, ini adalah bentuk dari persamaan yang ke-6. Oke, di sini sudah ada soalnya. Sekarang kita selesaikan. Lihat. Bentuk yang ke-6 itu ini adalah tahap-tahap penyelesaiannya dari solusi yang pertama, kedua, ketiga, sampai solusi yang keempat. Kita masuk ke solusi yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Kita masukkan si fx-nya. Berarti 2 sama dengan 5x ditambah 6. Berarti hasilnya 2x dikurang 5x sama dengan 6. 2x dikurang 5x hasilnya, iya betul sekali, negatif 3x sama dengan 6. X sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencari solusi yang kedua. Solusi kedua itu hx sama dengan 1. Kita masukkan si hx-nya berapa nilainya, yaitu x dikurang 6 sama dengan 1. X-nya sama dengan 7. Untuk solusi kedua x-nya sama dengan 7. Kita masuk ke solusi ketiga, yaitu hx sama dengan 0. Berarti
X dikurang 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan 6. Kemudian kita periksa apakah si X sama dengan 6 ini memenuhi atau tidak. Kita masukkan karena X-nya sama dengan 6, berarti Fx sama dengan 2X. Ya kan? Soalnya tadi adalah di sini Fx-nya 2. Jadi sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 itu lebih besar dari 0, berarti memenuhi. Sekarang untuk Gx, 5X sama dengan 6 sama dengan 5 dikali 6, 30, ditambah 6, 36. Berarti 36 lebih besar dari 0, berarti memenuhi. Hingga X sama dengan 6 memenuhi persamaan. Untuk solusi yang terakhir, menyatakan Hx sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilai Hx-nya tadi. Nilai Hx-nya sama dengan X dikurang 6 sama dengan negatif 1. Berarti X-nya sama dengan 5. Untuk Fx dan Gx akan dikatakan memenuhi jika keduanya itu ganjil maupun ganjil atau genap. Jika salah satunya adalah ganjil dan salah satunya lagi adalah genap, berarti untuk X sama dengan 5 tidak memenuhi persamaan. Kita buktikan dengan cara kita masukkan soal si Fx-nya sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 ini adalah bilangan genap. Selanjutnya untuk si Gx-nya, Gx sama dengan 5X ditambah 6 sama dengan 5 kali 5, 25, ditambah 6, 31. Berarti ini adalah bilangan, bilangan ganjil. Karena salah satu dari mereka ada genap dan salah satu lagi adalah ganjil, karena dari si Fx dan Gx-nya tidak kedua-duanya sama karena ada yang genap dan ganjil, maka untuk si X sama dengan 5 tidak memenuhi persamaan, sehingga himpunan penyelesaian nilai X-nya yang memenuhi adalah negatif 2, 6, dan 7. Ingat penulisannya dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Gimana anak-anak? Pembelajaran hari ini mengenai pembahasan soal perpangkatan dapat dimengerti? Jika masih belum dimengerti, video pembelajaran hari ini dapat diulang kembali. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang.